Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Fuad Hasan dari kelas B24. Di sini saya akan menjelaskan sistem kesenian di Cirebon 2, yakni berupa tari topeng, sintren, brayi, dan ronggeng Bugis untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies. Langsung saja kita mulai. Untuk latar belakang, Cirebon merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki kekayaan budaya yang beragam, termasuk dalam bidang seni. Kesenian tradisional Cirebon tidak hanya mencerminkan identitas masyarakatnya, tetapi juga mengandung nilai-nilai historis, filosofis, dan spiritual. Beberapa kesenian tradisional yang mencolok adalah tari topeng, sintren, brayi, dan ronggeng Bugis. Sistem kesenian ini menggambarkan perpaduan antara tradisi lokal, pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan budaya luar lainnya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Yang pertama, tari topeng. Tari topeng Cirebon atau dalam bahasa Cirebon dikenal sebagai Beksan Topeng Cirebon, berasal dari masa Jawa kuno di Jawa Timur dan berkembang ke berbagai daerah, termasuk Cirebon, Subang, Indramayu, hingga Brebes. Tarian ini dinamakan tari topeng karena para penarinya menggunakan topeng saat mementaskan cerita yang syarat makna filosofis. Dalam pertunjukannya, penari disebut dalang karena mereka memerankan berbagai karakter yang diwujudkan melalui topeng. Perkembangan dan ragam dari tari topeng. Tari topeng Cirebon memiliki berbagai gaya dan ragam cerita yang terus berkembang. Tarian ini dapat dibawakan secara solo atau oleh beberapa penari. Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java menyebutkan bahwa tarian ini merupakan interpretasi dari kisah Panji Jawa Timur, dimainkan oleh dalang dan diiringi oleh wiyaga atau musisi gamelan. Tempat dan tujuan pagelaran. Pada zaman dahulu, tari topeng Cirebon dipentaskan di tempat terbuka seperti halaman rumah atau panggung sederhana dengan penerangan obor. Kini pertunjukan modern sering dilakukan di gedung-gedung dengan tata lampu listrik. Tujuan pagelaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, komunal, untuk kepentingan bersama seperti hajatan desa atau ziarah. Yang kedua, individual, untuk acara pribadi seperti pernikahan atau khitanan. Yang ketiga, bebarangan, pagelaran keliling kampung oleh dalang topeng. Struktur dan gaya tari topeng. Struktur pagelaran terbagi menjadi 2. Yang pertama, topeng alit atau minimalis, melibatkan sedikit kru dengan dialog spontan. Yang kedua, topeng gede, lebih besar dan terstruktur, terdiri dari 5 babak, yakni Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, dan juga Kelana. Gaya tarian juga berbeda di tiap daerah, seperti gaya beber dari Majalengka yang terkenal dengan babak Rumyang, menggambarkan jiwa manusia yang telah terbebas dari nafsu duniawi. Kesenian yang selanjutnya yakni tari sintren. Tari sintren adalah salah satu kesenian tradisional khas Cirebon, Jawa Barat yang memiliki unsur mistis. Tarian ini dibawakan oleh seorang wanita, didampingi seorang dalang dan diiringi alunan musik tradisional. Dalam beberapa pementasan, penari sintren juga ditemani oleh penari pengiring untuk memperkaya pertunjukan. Asal-usul dan filosofi tari sintren. Makna nama. Nama sintren berasal dari kata si atau dia dan tren yang berarti putri, sehingga memiliki arti si putri.
Kesenian ini diperkirakan telah ada sebelum Islam masuk ke Jawa dan awalnya dimainkan oleh pemuda pesisir saat menunggu orang tua mereka pulang melaut. Di era Wali Songo, tari sintren digunakan sebagai media dakwah Islam dengan mengganti syair tradisional menjadi sholawat dan ajaran Islam. Nilai kebudayaan tari sintren. Dari segi unsur mistis, ritual mistis pada tari sintren memperkuat daya tariknya sebagai seni tradisional yang unik. Untuk media dakwah, setelah masuknya Islam, syair-syair dalam tari sintren diubah menjadi sarana penyebaran nilai-nilai Islami. Untuk pelestarian tradisi, tari sintren kini menjadi simbol budaya Cirebon yang dilestarikan untuk generasi mendatang. Kesenian selanjutnya yakni kesenian Bray. Seni Bray adalah salah satu kesenian tradisional dari Cirebon, Jawa Barat yang berakar pada penyebaran agama Islam. Seni ini menggunakan alat musik berupa rebana atau genjring dan syair-syair religi sebagai media untuk mengekspresikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Bray berasal dari kata birahi atau baroya yang bermakna gairah cinta kepada Sang Pencipta. Seni Bray mengajak penonton untuk merasakan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir, puji-pujian, dan musik. Unsur dan tujuan seni Bray. Unsur utama yakni musik dengan tabuhan rebana dan gendang, syair berisi pujian kepada Allah, basmalah, sholawat, dan zikir, penghayatan mendalam oleh para pelaku seni. Tujuannya mengasah hati dan jiwa masyarakat agar lebih lembut, mengajak penonton mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan seni. Makna dan nilai filosofis seni Bray. Seni Bray adalah media zikir yang menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seni musik dan syair, menanamkan nilai-nilai cinta, keikhlasan, dan kerinduan kepada Sang Pencipta. Berfungsi sebagai penguat jiwa dan tradisi masyarakat Pantura, khususnya di Cirebon. Kesenian yang terakhir yakni tari Ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis adalah kesenian tari tradisional yang berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan dan berkembang di kota dan kabupaten Cirebon. Ronggeng Bugis memiliki ciri khas berupa rias wajah badut yang mencolok, seperti bedak putih tebal, pipi bulat, lipstik merah, dan alis yang tidak simetris. Sejarah tari Ronggeng Bugis berakar dari peran pasukan Telik Sandi di Kerajaan Cirebon yang terdiri atas prajurit Bugis yang mahir menyamar. Tarian ini terinspirasi oleh sejarah kolaborasi antara Kerajaan Cirebon dan Bugis, baik pada era Portugis maupun kolonial. Nama Ronggeng sendiri diambil dari Ronggeng dan Bugis. Ronggeng yang berarti penari wanita tradisional, sedangkan Bugis adalah nama suku dari Sulawesi Selatan, tempat asal prajurit yang membantu Cirebon. Kesimpulan, sistem kesenian di Cirebon mencerminkan harmoni antara seni, budaya, dan religi. Tari topeng, sintren, Bray, dan Ronggeng Bugis masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Seni tradisional ini bukan hanya hiburan, tapi juga medium untuk menyampaikan pesan moral, keagamaan, dan sejarah. Cukup sekian dari saya, mohon banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.